Ini apa sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mas, sudah. Makasih. Oke, oke. Jadi buat aku akan bahas soal SDRIN tahun lalu, yang tahun 2025, di mana itu terdapat 3 soal. Oke, untuk soal pertama yaitu buatlah saluran dengan debit 0,8 meter kubik per second, kemudian gambarkan penampang saluran. Dilengkapi dengan saluran yang terbuat dari pasangan bata dengan data-data yang diperoleh sebagai berikut, yaitu ada slope 0,02, terus geometrinya berbentuk persegi panjang, dan saluran terbuat dari pasangan bata. Nah, di sini langkah pertama itu teman-teman harus kalau mau gampang itu tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini yaitu ada debit, ada slope, dan juga n pasangan bata. Nah, ini aku apa? Ini untuk n-nya sebesar 0,017. Nah, kemudian ditanya itu buatlah saluran. Nah, di mana sini pasti tanya tentang dimensinya. Oke, untuk membuat saluran S-drain itu rumusnya bisa kalau bisa diketahui yaitu rumusnya V dikali A, di mana V di sini menggunakan persamaan Manning karena kita menggunakan aliran secara gravitasi. Nah, setelah dapat persamaan ya, maka teman-teman bisa melakukan menentukan rasio lebar terhadap tinggi. Di sini aku menggunakan rasio lebar saluran itu dua kalinya dari tinggi saluran atau tinggi air dalam saluran. Nah, teman-teman tahu kan rumus Manning itu terdapat komponen R, di mana R ini merupakan bentuk lain dari luas penampang dibagi dengan keliling penampang. Sehingga teman-teman bisa mensubstitusikan atau mengubah R jadi A per P. Nah, dari sini dari rumus untuk luas segi panjang yaitu lebar dikali tinggi atau B kali Y, dan dengan keliling B plus 2Y. Ini untuk persegi panjang. Nah, untuk saluran yang bentuk lain itu juga beda-beda rumusnya. Cuma karena di soal ini disuruh persegi panjang, jadi aku ikut rumus yang persegi panjang. Nah, kemudian di persamaan ini kita kan sudah menentukan rasio B sama dengan 2Y. Nah, kemudian kita mensubstitusi nilai B sama dengan 2Y, sehingga kita mendapatkan persamaan 1 per N dikali 2Y dikali Y. Nah, B plus 2Y di sini jadi 2Y plus 2Y. Nah, jadi ini eh, masih pemecahan rumus lah. Kemudian dari sini kita dapatkan bentuk 2Y kuadrat plus 4Y, di mana di sini bisa kita coret. Apa yang bisa kita coret? 2 dengan 4, kemudian Y dengan pangkat ini. Sehingga kita dapat Y per 2. Dan di sini jadi Y per 2 pangkat 3. Y per 2 pangkat 2 per 3. Nah, setelah itu, karena ini kemudian kita bisa pecah. Teman-teman ingat kan sifat eksponensial? Misal ada bilangan pecahan dipangkatkan, artinya bilangan pembilang dan penyebut itu sama-sama dipangkatkan. Nah, sehingga didapatkan persamaan lagi itu Y 2 per 3 per 2 pangkat 2 per 3. Nah, ini sama sebenarnya. Nah, kemudian ini teman-teman baru bisa bisa ngitung ini. Apa bisa teman-teman cari nilainya berapa ini. Jadi dari sini itu dapatkan lagi rumus 1 per n dikali Y 2 pangkat 2 per 3 per 1,58, itu hasil dari 2 pangkat 2 per 3. Kemudian dikalikan slope pangkat setengah dikali 2Y kuadrat. Ini itu komponen A ya tadi ini. Jadi ini sesuai dengan ini tadi, substitusinya tadi. Nah, setelah itu sudah dapatkan bentuk ini. Nah, teman-teman bisa memindah ruas karena kan kita menginginkan satu variabel aja, yaitu mencari variabel Y ini. Nah, kita kan sudah mengetahui nilai n, kita sudah mengetahui nilai q, kita juga sudah tahu nilai n, kita juga sudah tahu nilai s. Maka kita bisa memindah ruas komponen-komponen ini. Jadi kita dapatkan persamaan lagi yaitu q ini dikali n pindah ruas, terus 2 pangkat 2 per 3 ini itu nilai dari sini. Dia pindah ruas juga. Kemudian slope atau s pangkat setengah ini jadi penyebut. Kemudian 2 ini dari sini. Ini, dia pindah ke sini. Nah, sehingga kita dapatkan rumus final yaitu Q dikali N dikali 2 pangkat 2 per 3
per S atau slope pangkat setengah dikali 2 itu sama dengan Y 2 pangkat 2 per 3 dikali Y kuadrat. Nah, dari sini teman-teman ingat ingat sifat eksponensial di mana jika ada apa ini sama dan sama-sama bilang berpangkat dengan pangkat yang beda, itu teman-teman bisa jumlahin seperti sifat yang ini. Ini sifat eksponensial. Nah, sehingga kita mendapatkan eh, persamaan lagi bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Jadi Y 2/3, Y pangkat 2/3 dikali Y kuadrat itu bisa teman-teman tulis jadi bentuk seperti ini. Nah, 6/3 itu dari mana? Itu dari karena ini sama-sama per 3 kan. Nah, kita tuh mau mengubah 2 ini menjadi per 3. Nah, bilangan berapa yang dibagi 3 hasilnya 2. Artinya kan 6/3 apa? Hasilnya tuh 6/3. 6/3 itu 6 bagi 3 bagi sama dengan 2. Tuh. Nah, di sini kita menggunakan sifat pangkat lagi di sini. Jadi ini sudah sama penyebutnya, kita bisa jumlahkan 2/3 ditambah 6/3 itu kan sudah sama penyebutnya, sama-sama per 3. Jadi kita bisa jumlahkan jadi Y 8/3. Nah, sehingga kita mendapatkan dari yang ini itu berubah menjadi ini. Y 8/3. Nah, ini sudah selesai nih kita menyederhanakan persamaannya. Terus kita masukkan angka-angka yang sudah ketahuin dengan kita di 0,8, n-nya 0,017, slope-nya 0,02. Nah, sehingga kita mendapatkan ini baru hasil dari bagian sini saja, yaitu 0,076. Nah, sampai sini belum selesai karena bentuk Y ini bukan Y yang apa istilahnya? Yang masih dipangkatkan 8/3. Artinya kan belum sederhana lagi nih. Kita sederhanakan dengan sifat eksponensial lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah Y yang pangkat ini, Y 8/3, gimana bisa kita ubah menjadi Y. Y aja. Artinya kan Y pangkat 1 kan. Nah, teman-teman bisa ingat eksponensial jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka artinya pangkat tersebut dikali. Nah, sehingga 8/3 dikali berapa dia menghasilkan Y pangkat 1. Nah, sini kan kita bisa mengalihkan dengan kebalikannya. 8/3 dipangkatkan 3/8 atau 8/3 dikali 3/8. Sehingga ini saling meniadakan. 8/3 dikali 3/8 itu saling meniadakan. Ini juga coret, ini juga coret. Dengan 1. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y itu 0,076 dipangkatkan 3/8. Nah, di sini teman-teman bisa kalkulator aja ini nanti. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y atau tinggi salurannya itu 0,38. Nah, di sini aku bulatkan jadi 0,4. Nah, terus setelah dapat nilai Y, maka kita bisa substitusikan nilai Y ke dalam persamaan yang di atas tadi, yaitu B sama dengan 2Y ini. Masukkan B sama dengan 2Y, jadi hasilnya B sama dengan 2 dikali 0,38 atau 0,76 atau bisa dibuatkan jadi 0,8. Nah, sehingga didapatkan dimensi selama persegi persegi panjang yaitu lebarnya 0,8 dan tingginya 0,4. Tuh, itu untuk dimensinya. Nah, dari sini teman-teman bisa melakukan ngecek debit check. Di mana teman-teman masukkan saja dari ini jadi B, ini jadi Y-nya. Kesamaan sebelumnya ya tadi yang di atas, yang upper P ini. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. B-nya 0,8 dan Y-nya 0,4. Nah, ini kan tadi key yang kita dapatkan itu kan 0,8. Nah, ini kenapa bisa lebih tinggi ya? Karena pembulatannya tadi. Karena ini pembulatannya agak jauh sih. Dari 0,76 jadi 0,8, 0,38 dari 0,4. Sehingga dapatkan key-nya lebih tinggi. Nah, setelah aku hitung lagi dengan sebelum dibulatkan, itu dapatnya 0,79. Ini juga mendekati 0,8. Tuh, itu. Itu untuk nomor satu. Nah, ini aku kelupaan ngerjain gambarnya tadi setelah tutorial nanti aku coba kerjakan ulang lagi nanti. Jadi gitu untuk mencari dimensi saluran. Jika diketahui key-nya. Jadi intinya rumusnya itu ini rumusnya.
Q sama dengan V kali A, di mana V-nya itu menggunakan rumus Manning karena kita mengalirkannya secara gravitasi, sehingga kita tuh perlu data apa? Data kekasaran ini dan juga data slope karena kita based on gravitasi pengalirannya. Itu. Oke, itu untuk nomor satu. Dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Kalau misal tidak ada ditanyakan, bisa ketik aman di kolom chat. Oke, dari Naira juga sudah aman. Dari teman-teman yang lain juga sudah aman, oke? Aku akan lanjut ke nomor 2. Di bagian tengah saluran, seperti yang Anda rancang pada soal nomor satu, terdapat persimpangan jalan selebar 20 meter. Rancang gorong-gorong untuk melintasi saluran melalui jalan tersebut. Dan juga hitung kehilangan tekan akibat gorong-gorong. Dan gambarlah penampang pemanjang saluran. Ini dilengkapi dengan garis mutu energi. Oke, gorong-gorong. Misalnya teman-teman punya saluran. Ini. Ini air. Nah, ketika dia melewati jalan, nah itu perlu ada gorong-gorong. Ini tampak atas ya, teman-teman. Ini tampak atasnya. Nah, ini salurannya. Nanti gorong-gorongnya itu, ini jika ini kan jalan nih, ini misal jalan nih, jalan. Nah, ketika teman-teman buka jalan ini, itu nanti bakal ada gorong-gorong atau saluran, ya atau gorong-gorong lah, atau sambungannya. Jadi dari ini kan saluran, ini gorong-gorong, kemudian ini lagi saluran lagi. Nah, lebar jalan di sini itu menjadi panjang gorong-gorong. Jadi lebar jalan itu yang ini lebar jalan. Sorry, pakai warna lain. Ini 20 meter, artinya itu sama kayak panjang gorong-gorong di sini. Gitu. Nah, terus gorong-gorong itu eh, asumsinya kecepatan yang lebih besar dibandingkan saluran karena tujuan dari gorong-gorong itu untuk apa? Itu kayak eh, saluran yang apabila melewati jalan itu harus ada gorong-gorongnya. Nah, di mana gorong-gorong itu direncanakan atau memiliki tujuan untuk eh, apa ya? Untuk mengalirkan air dengan cepat agar tidak terjadi banjir atau mengganggu jalan. Nah, sehingga itu luas dari gorong-gorong ini itu lebih kecil dibandingkan luas dari saluran. Nah, dengan luas yang lebih kecil, maka kecepatannya besar atau lebih tinggi dibandingkan kecepatan di saluran. Soalnya kan debit di saluran itu pasti sama terus. Nah, yang membedakan itu nanti adalah kecepatannya dan luasnya. Tapi intinya ki di saluran sama di gorong-gorong itu sama. Itu. Jadi gorong-gorong itu tujuannya tuh karena saluran itu perlu melewati jalan, jadi perlu ada gorong-gorong. Dan gorong-gorong itu didesain dengan untuk membuang air dari saluran itu juga secepat mungkin. Itu. Nah, di sini pertanyaannya itu rancang gorong-gorong. Ini kan kata lain dari ya dimensinya lah, dimensi dari gorong-gorong. Kemudian hitung kehilangan tekan serta gambar penampang saluran serta dengan garis mutu energi. Ini HGL dan EGL lah. Nah, jadi pertanyaannya ada tiga atau empat deh. Tiga ya, sorry, tiga. Tiga plus satu lah, karena ada gambar juga garis energi ya. Nah, untuk menentukan dimensi gorong-gorong, eh, kita bisa melakukan asumsi atau kita merencanakan kecepatan gorong-gorong. Jadi, Ki dari nah pertama kita tentukan dulu V kecepatan saluran dulu. Dengan rumus apa? Dengan rumus Q sama dengan VA tadi. Q-nya kita ketahuin, terus dimensinya tadi kan B sama Y-nya kan 0,8 dikali 0,4. Nah, sedapatkan dimensinya kita bisa mencari luas dari saluran dengan
dengan debit 0,8 dan luas saluran 0,32, itu kita bisa mendapatkan V dengan dari V itu didapatkan dari Q dibagi A. Nah, 0,8 dibagi 0,32 itu didapatkan 2,5. Artinya kecepatan saluran itu 2,5 meter per second. Ini cukup kencang. Kencang banget nih, hampir 3 meter per second, ini kencang ini. Nah, terus kita bisa asumsikan kecepatan gorong-gorong itu lebih besar. Di sini aku pakai 1,3. 1,3 kali lebih besar. Teman-teman bisa menggunakan bebas, terserah. Yang penting seingatku gorong-gorong itu dia 1,5 sampai 3. Ini batasnya, cuma ya ini sebagai contoh aja sih sebenarnya. Ini kita bisa ganti jadi misal 1,1, 1,2 itu. Nah, terus dari sini V-nya bisa kita kali 1,3 dikali dengan V salurannya. Jadi 1,3 dikali 2,5 meter per second. Nah, kita dapat kecepatan di gorong-gorong itu sebesar 3,25 meter per second. Jadi kita sudah selesai nomor satu. Kemudian nomor 2 kita hitung luas gorong-gorong, di mana kita menggunakan persamaan kontinuitas. Q di saluran sama dengan Q di gorong-gorong. Artinya, kita bisa menuliskan lagi sebagai V kali A saluran sama dengan V kali A gorong-gorong. V saluran kita sudah dapat, A saluran kita sudah dapat, V saluran kita sudah dapat. Sehingga kita bisa mendapatkan atau kita bisa memindah ruas V gorong ke bawah sini. Atau gini, jadi ini V saluran, A saluran, ini V gorong. Itu. Nah, didapatkan luas dari gorong itu sebesar 0,2 meter meter persegi. Gitu. Oke, nomor 2 selesai. Kita sudah punya kecepatan gorong. Kita juga sudah punya A gorong. Nah, di sini dalam perencanaan gorong-gorong, ini tadi seperti aku bilang tadi, kecepatan gorong itu harus lebih besar. Nah, sehingga dengan kecepatan yang besar, kita mengecilkan luasnya. Karena kita mengikuti persamaan kontinuitas di mana debitnya itu sama semua. Gitu. Nah, di sini aku mengasumsikan bahwa lebar salurannya itu lebar gorongnya itu lebih kecil. Jadi karena luasnya juga mengecil kan. Jadi artinya mengalami penyempitan. Lebarnya tuh menyempit, tapi tinggi airnya tuh bakal ikut naik karena mengalami penyempitan. Nah, sehingga ini aku rencanakan rasionya itu 1:1,5 gitu. Nah, terus dari sini ini bisa dituliskan ke dalam persamaan yang lain seperti H atau tinggi dari gorong itu 1,5 dari lebar gorong. Nah, terus dari kan rumus gorong-gorong kayak ini kan asumsinya gorong-gorong persegi panjang. Sehingga kita bisa menggunakan rumus B kali Y atau B kali H, sama aja sebenarnya. Artinya lebar kali tingginya gitu. Nanti H-nya masuk ke sini. Ini tuh H sebenarnya. Ini H gorong. Nah, sini ya sebenarnya perhitungan biasa aja sih sebenarnya. Kayak B kali 1,5 B itu 1,5 dikali B kuadrat. Nah, terus nanti 0,25 ininya pindah, kemudian diakar. Karena kan kuadrat kan. Jadi 0,25 per 1,5. Nah, didapatkan B-nya 0,4. Nah, dari sini, dari B ini, kemudian bisa dimasukkan ke persamaan H sama dengan 1,5 B. Nah, dapatkan H gorongnya 0,6. Jadi bisa mendapatkan bahwa lebarnya 0,4 dan tinggi airnya 0,6. Nah, dari sini kan kita bisa lihat di data sebelumnya, B untuk saluran itu 0,8, dia lebih gede daripada B gorongnya. Tapi tinggi saluran itu lebih kecil dibandingkan tinggi gorong-gorong. Itu. Nah, jadi dari kata kuncinya itu kecepatannya itu harus lebih besar. Kecepatan gorong harus lebih besar dibandingkan kecepatan saluran. Nah, sehingga luasnya gorong lebih kecil dibandingkan luas salurannya. Gitu. Jadi intinya persamaan kontinuitas. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan perhitungan atau V-check ya dengan rumus
tadi Q sama dengan V kali A. Tuh, Q-nya kan sama tadi, sama kayak saluran. Terus luas gorong itu teman-teman bisa menggunakan data lebar dan tinggi gorong tadi 0,6 dan 0,4 sehingga dapatkan V gorongnya itu 3,33. Ini sebenarnya agak berbeda ya sama 3,25 ini karena ada pembulatan juga sih di B sama H-nya ini. Makanya ini lebih bisa berubah angkanya atau beda. Tuh. Oke, ini karena pertanyaan pertama selesai dari dimensi gorong, jadi dapat dimensi gorongnya itu sebesar 0,4 dan 0,6. Tuh. Oke, dari sini apa ada yang ditanyakan dulu? Setelah pertanyaan nomor satu dimensi gorong. Aku tunggu sampai 14.33 deh. Ribu mahal apa enggak? 40. Oke, karena sudah 14.33, aku lanjutkan ke pertanyaan kedua, kehilangan tekan. Jadi di gorong-gorong itu kan mengalami penyempitan. Artinya ada kehilangan tekan akibat aliran masuk. Jadi ketika dia mengalami penyempitan, ini ada kehilangan tekan dia gara-gara menyempit. Nah, sini ada kehilangan tekan, kemudian di sepanjang gorong itu ada kehilangan tekan lagi. Akibat apa? Akibat gesekan antar dinding antara air dengan dinding gorong-gorong. Sepanjang ini ada kehilangan tekan akibat gesekan. Kemudian di sini ada kehilangan tekan akibat pelebaran saluran. Jadi ada kehilangan tekan akibat air masuk, ada kehilangan tekan akibat gesekan, ada kehilangan tekan akibat aliran keluar. Karena dari aliran masuk ada mengalami penyempitan dan aliran keluar ada mengalami pelebaran. Tuh. Jadi ada tiga kehilangan tekan atau jenis kehilangan tekan dalam eh, transisi dari saluran menuju gorong menuju saluran lagi. Oke, yang pertama itu akibat alir masuk. Nah sebenarnya ini rumusnya cuma ini aja sih. Ternyata tuh ini rumusnya kehilangan tekan. Nah ini koefisiennya ini. Koefisien penyempitan ini sebenarnya. Di mana nilai Km itu sebesar 0,45. Nah, di sini ini cuma buat sizing ini sebenarnya atau buat mengira-ngira. Nah, dengan dimensi yang didapatkan segini, kita melakukan cek lagi bahwa V sebenarnya itu 3,33. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja sebenarnya. 3,33 dikurang 2,5 ini V saluran. G ini itu percepatan gravitasi atau 9,81. Jangan pakai 10 ya, 9,81 yang benar. Terus, sorry, ini aku lagi bener. Oke, kemudian di sini ini bisa banget kosong hitung aja. Mendapatkan loss akibat aliran masuk itu sebesar 0,15 meter. Sekarang nggak? Oh, coba lagi. Oke, dari sini dapatkan kehilangan tekan akibat aliran masuk itu sebesar 0,15 atau ini sebesar 1,5
cm itu. Nah setelah itu ini kan ada aliran kehilangan tekan akibat gesekan dengan rumusnya seperti itu. V gorong dikali L ya, dibagi dengan C kuadrat dikali R. Nah untuk rumus C itu ini, dan untuk rumus R itu upper P sebenarnya. R itu upper P. Nah untuk rumus C ini ini depan aja, B nya yang ketahuin, N nya juga diketahui. Jadi kan nilai C nya yaitu sebesar 42,88. Nah kemudian didapatkan juga nilai R nya itu sebesar 0,15 gitu. Nah dari sini sudah dapat nilai C, dapat nilai R, kemudian L yang sudah diketahui yaitu sebesar 20 meter, maka didapatkan dengan V gorong tadi 3,33, maka didapatkan kehilangan tekan akibat gesekan yaitu sebesar 0,008 tuh. Kemudian yang ketiga akibat aliran keluar, ini sebenarnya sama kayak rumus yang akibat aliran masuk ini tadi, ini koefisien perlebarannya tadi, ini sama kelihatan tuh ini sebenarnya. Oke, ini tinggal masukin aja, cuma diganti koefisien aja sehingga dapatkan nilai ZO nya atau akhirnya dekat akibat aliran keluar atau out yaitu sebesar 0,028. Nah sehingga dapatkan totalnya itu jumlah atau akumulasi dari semua kehilangan tekan dari akibat in terus friction dan out. Itu ya besar nilai Z nya itu sebesar 0,05. Nah, yang tekannya pada saat ini besar 0,05 meter. Tuh. Dari sini apakah ditanyakan karena udah pertanyaan nomor 2 jawab. Kamu tadi 14,9. Oke, karena sudah 14,39, aku lanjutkan ke nomor 3 nih. Nah, untuk gambar penampangnya ini aku nanti aku kerjakan lagi setelah ini karena aku jujur aku lupa materi Hegel dan Hegel. Nanti aku coba kerjakan lagi nanti. Sama nomor satu tadi kan ada gambar penampang kan, nanti coba aku kerjakan habis ini. Setelah tutor ini mungkin aku coba share nanti. Oke, lanjut ke nomor 3 atau soal yang terakhir. Nah, jelaskan jika Anda ditugaskan sebagai seorang insinyur untuk merancang sistem drainase, yang kedua adalah jelaskan apa saja harus Anda kumpulkan untuk pekerjaan ini. Data apa saja Anda kumpulkan untuk pekerjaan ini. Kemudian yang kedua, jelaskan langkah-langkah terperinci untuk merancang sistem drainase dari awal hingga Anda mendapatkan dokumen penawaran. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa menjawab berdasarkan pemahaman teman-teman juga. Nah, pemahaman teman-teman dalam mengerjakan tubuh S drain. Nah, kalau dari aku menjawabnya itu data-data yang dikumpulkan itu ada tiga sebenarnya yang aku pahamin ya. Yang pertama data curah hujan, kedua data topografi, dan tata guna lahan. Nah, dari sini teman-teman data curah hujan pasti digunakan untuk menganalisis menganalisis sampai teman-teman dapat intensitas hujan. Nah, untuk dari intensitas hujan, teman-teman bisa mendapatkan debit limpasannya, yang dimana debit limpasan itu bisa digunakan untuk menentukan dimensinya. Itu sebenarnya. Kalau teman-teman ingat rumus ini, pada saya itu S3 itu ini sebenarnya, CIA ini. Itu. Nah, data curah hujan itu mendapatkan ini variabel I ini. Tuh. Kemudian yang kedua ada data topografi. Nah, sebenarnya ada data geografi ya, cuma aku lebih memahami itu sebagai data topografi karena teman-teman
mendesain saluran drainase itu mengikuti kontur suatu wilayah. Karena saluran drainase diharapkan menggunakan sistem gravitasi. Tuh, yang teman-teman gambar di QGIS itu sebenarnya data topografi juga. Dan itu kan teman-teman bisa menggambar eh, saluran drainase itu mengikuti konturnya, di mana aliran itu alirannya itu terjadi dari elevasi tinggi menuju rendah atau menuju badan air terdekat. Itu misalnya sungai sih, sungai atau laut. Jadi menuju ke elevasi yang paling rendah karena aliran gravitasi. Kemudian yang terakhir, data-data tata guna lahan. Nah, data tata guna lahan ini itu untuk mengetahui karakteristik wilayah atau blok pelayanan teman-teman. Apakah blok pelayanan itu didominasi oleh karakteristik dengan wilayah banyak rumput, banyak tanah, atau malah isinya gedung semua atau aspal. Nah, itu berarti bakal pengaruh ke nilai C serta A. Karena A-nya kan misalkan luas blok pelayanan. Nah, C-nya ini berdasarkan karakteristik wilayah teman-teman. Di mana apabila C-nya sama dengan 1, artinya kan debitnya terimpas semua. Sehingga itu bisa menggambarkan bahwa nilai C sama dengan 1 itu wilayah teman-teman itu terdiri atau tidak ada resapan sama sekali. Jadi semua airnya itu terlimpas ke drainase yang menyebabkan debitnya tinggi, salurannya juga membesar. Itu. Jadi itu intinya. Itu data yang harus dikumpulkan. Jadi teman-teman bisa tambahkan lagi kalau misalnya teman-teman punya pandangan. Cuma kalau aku ketiga ini menurutku sudah cukup sih sebenarnya. Berdasarkan rumusnya ini CIA ini. Kemudian B, langkah-langkah apa yang harus atau terperinci. Nanti sebenarnya basically kayak teman-teman mengerjakan tugas ya, dimana teman-teman pasti melakukan analisis hidrologi kan, dari melengkapi data curah hujan, uji homogenitas dan konsistensi, terus Thiessen, perhitungan hujan harian maksimum atau HM, atau kemudian perhitungan distribusi intensitas hujan atau DIH, hingga sampai lengkung intensitas hujan. Nah, dari sini teman-teman mendapatkan output nilai I misalkan PUH-nya. Nah, biasanya kalau drainase itu perencanaannya itu PUH 25 atau 50 tahun. Tuh. Jadi, teman-teman yang sebelum yang materi ETS kemarin itu analisis hidrologi. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua itu analisis geografi dan topografi. Nah, di sini teman-teman yang baru masuk ke QGIS. Ya, sebenarnya di desain pun teman-teman sudah masuk ke QGIS sih sebenarnya. Cuma dari sini teman-teman menentukan blok pelayanan kan. Blok pelayanan berdasarkan konturnya, terus teman-teman bisa melihat apakah di situ banyak perumahan atau cuma lahan kosong. Itu kan juga menentukan blok pelayanan. Kemudian juga teman-teman analisis topografi, di mana topografi itu teman-teman mendapatkan data kontur wilayah. Apakah wilayah itu datar, relatif datar, atau naik turun, atau isi perbukitan. Nah, dari itu teman-teman bisa menentukan bagaimana pengaliran dari drainase. Apakah teman-teman bisa mengalirkannya dengan menyambungkan dengan saluran drainase primer atau sekunder, atau bahkan satu saluran primer yang besar harus dikeluarkan ke atau dibuang ke sungai, itu juga boleh sebenarnya. Nah, makanya itu perlu ada analisis geografi di mana teman-teman itu juga melihat bahwa di wilayah teman-teman apakah ada badan air terdekat atau bahkan nggak ada badan air sama sekali, kayak gitu sebenarnya. Dari sini tuh berarti tadi yang dibilang yang aku jelaskan sebenarnya tadi, data C dan A. C itu koefisien pengaliran misalkan karakteristik wilayah, kemudian A itu luas blok pelayanan teman-teman. Itu. Nah, ini C atau A gitu. Nah, dari sini teman-teman sudah dapat dari C I A dapat Q, yang dimana Q ini kemudian dilakukan dengan analisis hidrolika. Nah, analisis hidrolika itu ya teman-teman menyusun dimensi saluran yang kita hitung di atas tadi nomor 1 2 itu sudah masuk ke analisis hidrolika, di mana teman-teman menentukan bentuk saluran yang direncana itu apakah bentuk saluran persegi panjang, trapesium atau lingkaran tuh. Nah, kalau mau gampang ya pakai persegi panjang aja karena rumusnya udah dihafal tuh. Yang dimana rumus itu ini sebenarnya, yang persegi panjang tuh ini, trapesium tuh ini, yang lingkaran tuh ini. Ya sebenarnya memiliki fungsi masing-masing sih, cuma ya supaya gampang aja sebenarnya aku pilih yang persegi panjang.
Nah, dari sini analisis hidrolika tuh rumusnya ya Q sama dengan CIA. Nah, ini sebenarnya tuh ini yang dibutuhkan. Ya, dari Q tadi tuh teman-teman bisa menentukan dimensi salurannya pakai rumus ini. Q juga bisa dihitung dalam bentuk V kali A itu dalam analisis hidrolikanya. Jadi V ini bukan mending ya tadi teman kita hitung di atas tadi tuh. Nah, analisis hidrolika ini juga kan pada dasarnya menganalisis dimensinya. Nah, sehingga dengan melalui analisis hidrolika kita bisa menentukan, oh, dimensi lebar serta tinggi saluran yang kita butuhkan tuh segini. Jadi kita tidak mendesain ngasal-ngasalan. Salurannya yang kita desain itu berdasarkan kebutuhan serta fungsi. Karena dimensi ini akan berpengaruh terhadap BOQ dan RAB-nya nanti. Itu apabila salurannya sangat besar, kan kebutuhan pekerjaan atau material kan juga ikut besar sehingga RAB-nya atau biayanya juga ikut naik gitu. Nah, setelah analisis hidrolika sudah dapatkan dimensinya, panjangnya berapa, terus tebalnya berapa, sorry bukan tebal, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, penanamannya bagaimana juga itu juga masuk ke analisis hidrolika. Nah, kemudian ke langkah terakhir itu penyusunan BOQ dan RAB. Nah, dari BOQ sendiri itu untuk menentukan kebutuhan pekerja seperti pembuatan saluran atau pengerukan tanah, terus pengurukan, gitu-gitu. Nah, dari BOQ itu juga bisa disusun RAB berdasarkan eh, HSPK suatu wilayah. Tuh, jadi ada HSPK-nya lah, berdasarkan BOQ-nya gitu. Nah, dari sini ini merupakan langkah-langkah dalam perencanaan sistem drainase. Jadi, basically ini tugas teman-teman sebenarnya langkah-langkahnya. Tapi kalau aku recapnya seperti ini sih: analisis hidrologi, geografi topografi, analisis hidrolika, kemudian baru penyusunan BOKRAB, baru laporan ya itu. Ya pada dasarnya teman-teman cuma ingat ini aja sih, Q sama dengan CIA ini tuh S3 sudah sebenarnya tuh. Nah, ini ya langkah-langkah seperti ini jelas ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada penjelasan lain bisa juga teman-teman masukkan apa, misalnya ada analisis apa gitu. Nah, itu untuk jawaban nomor 3. Oke, karena ya ini sebenarnya sudah selesai sih sebenarnya, karena tahun lalu cuma 3 soal aja sih sebenarnya. Oke, dari sini apakah ditanyakan teman-teman setelah 3 soal ini? Oke, dari teman-teman ada yang ditanyain nggak ya kira-kira atau kayak tunggu kayak tadi aja ya Mas ya? Kalau aman ketik aman di kolom komentar teman-teman. Ini baru dikit banget ya. Pasti pada nubes ya. Bener sih Mas. Nah, semangat semangat. SDN masih lama, hari Kamis ke SDN. Oke, misal ada pertanyaan nanti eh, chat Ratna aja atau bisa chat aku langsung, gak apa-apa. Atau misalnya dibingungkan atau misalnya teman-teman ada soal yang dibingungkan juga, entah dapat soal dari mana, nanti coba aku kerjakan sebisa aku. Oh ya, ini kan tadi kan ada soal yang belum kejawab kan, gambar penampang. Ini aku nanti coba gambar lagi deh setelah ini. Aku gambar lagi dan nah, aku juga lupa sih yang agel-agelnya, coba aku pelajari lagi ya. Nah, misal sudah aman ya tadi? Ada yang chat aman sih. Oke, kalau udah aman, aku bagikan ke Ratna. Oke Mas, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dari teman-teman beneran udah nggak ada yang nanya nih. Halo, halo.
Oke, mungkin untuk kesempatan pertanyaan terakhir kita tunggu lagi 2 menit lah ya, sampai 2:53. Habis itu kalau nggak ada yang bertanya nanti bakal aku tutup. Buat teman-teman yang mau nanya dipersilahkan. Oke, karena dari teman-teman juga udah aman dan udah sampai jam 2:53, mungkin bakal kita tutup aja Mas Adriel ya. Aman berarti ya Mas ya, udah aman. Aman dari aku. Semangat ya teman-teman belajar Iya, makasih IKS, banyak. mengerjakan tugas dan juga laprak. Jangan diketawain dong. Ah, BTW, karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Berdoa dimulai. Amin amin tidak kata cukup dalam berdoa. Aku harap nanti teman-teman bisa lancar tutornya dan juga lancar nanti EAS-nya dan terima kasih banyak Mas Adriel udah menyempatkan waktunya untuk bantuin kita belajar. Dan aduh niat banget itu gambar. Ini masuk YouTube loh Mas. Oke, bagus. Oke. Mungkin dari Mas Adriel masih ada mau yang diomongin? Ya semoga soalnya sama kayak tes kemarin ya. Amin. Semoga dipermudah. Amin. Oke. Semangat Makasih semangat banyak guys. buat Mas Adriel dan juga teman-teman. Semisal ada agenda lainnya bisa dilanjut ya. Terima kasih banyak sudah hadir di tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih guys. Terima kasih banyak juga Mas Adriel dan teman-teman.